Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi sanami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadal barkum fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula liwasan imda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-aridu asalisu al-qada'u wa wurudu anwa'ihi. Utawi rintangan kang kaping 3 iku al-qada'u, qada'. Wa wurudu anwa'ihi lan pira-pira macem-maceme qada'. Takdir utawa qada' dan berbagai bentuk ragamnya. Ini sudah tidak saya jelaskan lagi apa itu qada', apa itu takdir, apa itu ta'aluk suluhi qadim, ta'aluk tanjizi hadis, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Nah, di awal-awal dulu sudah pernah saya terangkan panjang lebar. Wa innama kifayatuhu, angin pestine utawi kecukupane qada' iku firridho ing dalem ridho bihi kelawan qada'. Fa alaika mongko ing ngatasé sira, mongko iku ing ngatasé sira antardo utawi yen to ridho sira bi qada illahi azza wa jalla kelawan pestene Allah azza wa jalla. Wadzalika utai mengkono-mengkono antardo biqada illahi azza wajal iku li amroini krana perkara loro. Rintangan yang ketiga adalah takdir atau qada'. Rintangan ini cukup dihadapi dengan sikap ridho, rela. Oleh karena itu hendaklah kita merasa ridho atau rela dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena ada 2 alasan mengapa kita harus ridho. Salah satu di antaranya ahaduhuma, utawi salah sijine amro ini iku litafarruhi supaya kober lil ibadati maring ibadah. Li'annaka krono sak temene ira iku indalam tardo ing dalem nalikane ora ridho sira bil qada'i kelawan pastine kepastiane Allah. Fatakunu mongko ana sira ana iku mahmuman wong kang susah, mashghulal qalbi kang ketungkul atine, abadan ing dalem saklawase, bi annahu kelawan sak temene kelakuan iku 5 krana apa kana ana apa amru iku kada koyok mengkene. Walima lan krana apa, walima dalan krana apa yakunu ana apa amru iku kada koyok mengkene. Fa idastaghala nuli ing dalem nalikane ketungkul apa alqalbu ati bisyai'in kelawan suwiji-wiji
min hadhil humumi saking iki susah. Kaifa halih kaya apa? Yatafarragu sempat utawa kober apa kolbu lil ibadati maring ibadah. Idh laisa krana ora ana iku laka kedue sira apa illa qalbun kejaba ati wahidun kang siji. Walaqad malaat lan teman-teman ngebak-ngebaki malak ta ngono. Teman-teman ngebak-ngebaki sira hu ing qalbu minal humumi saking susah. Wa ma kana lan ora tinemu. Wa ma lan perkara kana kang tinemu apa mah. Wa ma lan perkara yakunu kang tinemu apa ma min amri dunya saking perkara dunya. Fa ayyu maudhi'in utawi endi-endine panggonan bagia tetep apa kalbu fihi ing dalem maudhi' li dzikrillahi ta'ala krana zikir maring Allah wali ibadatihi lan maring ibadah maring Allah wa fikril akhirati lan angen-angen ing dalem urusan akhirat. Alasan yang pertama kenapa kita harus ridho terhadap qadha qadarnya Allah adalah karena agar supaya bisa beribadah dengan leluasa. Sebab jika kita tidak menerima atau tidak rela atas qadha dan qadarnya Allah, tentu kita akan merasa sangat sedih. Kemudian hati kita pun akan berpikir, akan sibuk berpikir untuk selamanya. Berpikir tentang apa? Tentang kenapa begini ya. Misalnya saya contohkan, kenapa saya jadi laki-laki ya, tidak perempuan saja. Andaikan saya jadi perempuan enak, tidak harus bekerja, cukup di rumah saja. Tidak harus bertanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Kalau pikiran kita, hati kita sudah sibuk berpikir semacam ini, padahal ini jawabannya tidak ada. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kita itu tidak ada jawabannya. Maka kemudian pada gilirannya kita tidak akan pernah mungkin bisa bisa rela, bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan sukarela. Kenapa ya saya kok jadi miskin? Kenapa ya saya kok jadi begini hidupnya? Jika hati kita telah sibuk memikirkan kesedihan yang seperti ini, maka tidak akan mungkin kita beribadah dengan leluasa. Sebab kita tidak memiliki hati kecuali hanya satu. Dan hati itu telah terpenuhi dengan kesedihan, serta berpikir tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dalam masalah urusan dunia. Ini tidak diperbolehkan untuk mengatasi kendala-kendala seperti ini. Pertama adalah harus ridho terhadap keputusan Allah. Kemudian di mana tempat untuk berzikir kepada Allah kalau hati kita sudah penuh dengan kesusahan? Di mana tempatnya untuk melakukan ibadah?
Di mana tempatnya hati kita untuk berpikir tentang akhirat? Jadi ini tidak ada artinya kalau kita menyesali, terus memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Jalani saja. Saya diciptakan Allah sebagai seorang laki-laki, maka konsekuensinya harus begini. Inilah yang harus saya hadapi. Itu namanya ridho terhadap ketentuan Allah. Walaqad shadaqa, teman-teman, benar sapa Syakik rahimahullah, Syakik al-Balkhi rahimahullah. Haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sapa Syakik, anna khusratal hasratal umuri, satemene nelongsoni utawa menyesali pira-pira perkara almadiyati kang wis lewat, watadbirul atiyati lan ngatur perkara kang bakal teka, iku qad dahabat, teman-teman, ngilangaken apa hasratal umur almadiyah wa tadbirul atiyah bibarkati saatika, ing barokai waktu ira, hadihi rupane iki waktu kang hadir. Maka benar sekali ucapan Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi itu adalah gurunya Hatim al-Asham. Sungguh menyesali apa yang telah terjadi dan merancang apa yang akan terjadi, benar-benar dapat menghilangkan keberkahan usiamu ini, menghilangkan keberkahan kesempatanmu ini, menghilangkan keberkahan kesempatan yang bagaikan emas ini. Padahal menurut Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani, dunia itu hanya 3 nafas. 1 nafas sudah lewat. 1 nafas yang sedang kita lakukan hari ini. 1 nafas lagi besok yang belum tentu bisa kita alami. Kesempatan satu-satunya umur kita yang hari ini terjadi. Kalau kita gunakan untuk merancang apa yang akan terjadi, atau digunakan untuk menyesali, meratapi kesedihan tentang yang telah terjadi, maka itu kesempatan akan hilang sama sekali. Maksudnya menyesali apa yang terjadi itu tentang ketentuan Allah. Yaitu tadi misalnya kita sudah ditakdirkan Allah jadi laki-laki, disesali. Dijadikan Allah orang miskin, disesali, diratapi. Habis waktu kita untuk menyesali itu. Atau untuk apa? Untuk merancang rencana-rencana yang akan kita lakukan di kemudian hari. Saya besok harus jadi ini, maka kalau jadi ini harus begini. Saya harus jadi orang kaya misalnya, maka saya harus menciptakan lapangan pekerjaan. Harus begini. Padahal itu belum tentu kita akan sampai pada hari yang kita rencanakan, itu umur kita. Jadi ini yang pertama, untuk melampaui atau untuk melampaui rintangan seperti ini dengan cara ridho biqada'in wa qadari. Ingatlah bahwa Allah dalam hadis qudsi telah mengatakan, malam yardo ala qada'i walam yasbir ala bala'i falyakhruj min dunyaya falyatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak
ridho dengan keputusanku, tidak sabar dengan ujianku, keluarlah dari duniaku dan carilah Tuhan selain aku. Ini kalau Allah sudah apa? Ghadab begitu. Artinya kita mau tidak mau itu harus ridho. Harus ridho. Wasani utawi kang kaping pindho minal amro ini kang tetep saking alasan kang alasan loro iku khotoruma kuwatir perkara fisuhti ing dalem bendu min ghadabillah saking bendune Allah Subhanahu wa taala. Walaqad rawaina teman-teman nyeritaaken ingsun fil akhbari ing dalem pira-pira hadis anna nabiyan sak temene nabi minal anbiya'i kang tetep saking pira-pira nabi iku syaka wadul sapa nabi badoma ing sebagiane perkara nala kang ngenani apa mahu ing nabi minal makruhi nyatane perkara kang den sengiti ilallahi maring Allah Ta'ala. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allahu Ta'ala, paring wahyu ilaihi maring nabi. Rupane wahyu atas kuni walastu bi ahli dhamin wala syakwa hakada abadan au hakada bada sya'nuka fi ilmil ghaibi. Atasku ana ta wadul sira ni ing ingsun walastulan ora ana ingsun iku bi ahli dhamin de wong kang den cacat wala syakwalan ora den waduli wa hakadzalan koyok mengkene makruh bada pertela apa saknuka tingkah ira fi ilmil ghaibi ing dalem ilmu ghaib falima krono apa taskhatu bendu sira qadai ing keputusan ingsun alaika ing atase sira aturidu ana to ngarepaken sira an ughayyira ing yen to ngowahi ingsun ad-dunya ing donya li ajlika krana arahe sira am abdilu ana to ganti ingsun al-lauha ing lauhil mahfud bisa babika sebab ira fa aqdi nuli nakdir sapa ingsun ma ing perkara turiduna kang ngersakaken sira kabeh turidu kang ngersakaken sira kok turiduna piye turidu kang ngarepaken sira dunama ora ing perkara uridu kang ngarepaken ingsun wayakunu lan tinemu apa ma perkara tuhibbu kang demen sira ing ma dunama ora ing perkara uhibbu kang demen ingsun ing ma fa bi izzati halaftu mongko kelawan sifat keagungan ingsun halaftu sumpah ingsun la intal jalja la intalaj laja lamun obah apa hadza iki perkara kang den tutur ae syakwa fi sadrika ing dalem ati ira marratan ing dalem ambalan ukhra kang liya la usallibannaka mongko yektine bakal ndedel temen sapa ingsun sauban nubuwati ing pakaian kenabian wala au rodannaka
wala auradannaka lan teman-teman nglebuaken ingsun ka ing sira annara ing neraka wala ubali lan ora peduli ingsun. Alasan kedua kenapa orang itu harus ridho terhadap kepastian Allah, karena kekhawatiran mendapatkan murka berupa siksa dari Allah. Orang yang tidak ridho terhadap qada qadarnya Allah itu pasti akan disiksa, baik siksa dunia maupun siksa akhirat. Siksa dunianya mana? Ya tadi, ketidaktenangan hidup di dunia karena susah meratapi kejadiannya, belum nanti di akhirat. Dalam beberapa hadis telah diriwayatkan bahwa ada salah seorang nabi mengadukan kepada Allah tentang pengalamannya yang tidak menyenangkan. Langsung Allah memberikan wahyu kepada nabi itu. Apakah kamu mengadukanku, sedangkan aku tidak pantas dicela dan diadukan? Kasarnya bahasa itu, apakah kamu tidak terima dengan ketentuan saya? Begitulah kelihatan sekali pengetahuanmu tentang ilmu gaib. Jadi orang itu memang tingkatan kepasrahan, tingkatan keridhaan di dalam hati itu sesuai dengan ilmu yang dimilikinya tentang hal-hal yang gaib. Lalu kenapa kamu tidak menyukai qada dan qadarku? Apakah kamu ingin agar aku mengubah dunia untukmu? Atau kamu ingin aku ingin? Apakah kamu ingin supaya aku apakah kamu ingin agar aku mengubah dunia untukmu? Atau mengganti lauhul mahfud karenamu? Lalu aku memutuskan apa yang aku inginkan berupa sesuatu. Lalu aku memutuskan apa yang engkau inginkan berupa sesuatu yang tidak aku inginkan. Aku bersumpah demi keagunganku, kata Allah. Jika pikiran semacam ini terlintas dalam hatimu di kemudian hari, pasti akan aku tanggalkan pakaian kenabianmu. Aku lepaskan pangkat derajat kenabianmu, dan aku tak peduli. Pasti aku akan memasukkanmu ke dalam api neraka. Itu nabi, salah satu nabi di antara beberapa nabi yang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan hati, kemudian berpikir di dalam hati, mengapa Allah demikian? Itu sudah ditegur sedemikian rupa kerasnya. Nah, kalau kita bukan nabi, tentu tidak akan mendapat teguran langsung, tapi yakinlah bahwa siksa Allah di dunia atau di akhirat itu akan terjadi. Qultu ngucap ingsun falyastami, maka dengarkanlah wahai al-aqilu wong kang berakal, hadhihi siyasata ing iki pelajaran al-adimata kang agung, wal wa'idalan ing ancaman ancaman al-haila kang meden-medeni, ma'a ambiyaihi sartane piro-piro nabine Allah, wa asfiyaihi lan piro-piro wong kang dadi pilihane Allah. Fakaifa mengko halih kaya apa ma'a ghairihim sartane liyane ambiyaihi wa asfiyaihi. Maka dengarkanlah wahai orang yang berakal, ya,
terhadap kekasih-kekasih dan nabi-nabinya saja Allah bersikap keras semacam ini, bagaimana dengan selain para kekasih dan nabi-nabinya, seperti orang-orang seperti kita? Tentu akan lebih keras lagi. Tsumastami nuli ngrungokno sira qaulahu azza wa jalla ing dawe Allah ing dalam hadis qudsi ku mau, la in talaj laja apa hadza fi sadrika maratan ukhra. Fa hadza utawi iki hadis utawa la in talaj laja iku fi hadisin nafsi ing dalem ceritane ati. Jadi ini apa? Bukan pengaduan yang sudah keluar di mulut, tapi masih ada di dalam hati. Kalau kita ini kan bukan hanya cukup dalam hati, tapi mengadukan permasalahan, mengadukan kesusahan tentang kita, itu keluar di mulut kita, didengar tetangga, didengar teman, didengar keluarga. Ini yang dilakukan nabinya Allah ini masih ada di dalam hati, belum pernah dikeluarkan lewat ucapannya. Itu sudah ditegur oleh Allah sedemikian keras. Nah, watarad dadalan miter-miter, watarad dudil kolbilan miter-mitere ati. Fakaifa mongko halih kaya apa biman kelawan wong. Yasrahu kang jerit-jerit sapa man, wa yastaghisu lan jaluk tolong sapa man, wa yaskulan wadul-wadul sapa man, wa yunadi lan ngundang-undang sapa man bil waili kelawan kerusakan, wasarrahi lan cerita-cerita min rabbihi sangking pangerane man al karimi kang mulya, al muhsini kang ngagawe bagus, ala ru'usil malai ing atase utawa ing dalem ngarepe kumpulan, waya takhidulan ngalap sapa man lahu krana man awanan ing pira-pira kanca, wa ashaban lan pira-pira kanca. Perhatikanlah firman Allah yang diwahyukan kepada nabinya tadi, itu masih berupa bisikan. Masih berupa bisikan. Dia mengatakan di dalam hati tentang kesusahan dirinya. Itu sudah ditegur oleh Allah sedemikian rupa. Lalu Allah bagaimana? Lalu Allah menegur. Bagaimana dengan orang-orang yang berteriak minta tolong, mengadu, mengumpat dengan suara lantang tentang Tuhannya? Ya termasuk kita. Ya Allah Mbak, ya Allah Mas, saya diuji oleh Allah demikian. Wong Allah yang berbuat kok kamu laporkan terhadap sesama manusia di hadapan orang banyak, lalu menjadikan mereka sebagai teman penolong dan sahabat. Ini tidak pas. Semestinya bagaimana Allah yang memberi ujian itu, kita harus mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan cobaan kepadaku ya Allah. Saya ridho ya Allah, saya sabar. Tetapi tolonglah berikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi cobaanmu. Dan ini namanya orang yang romantis. Mengatakan, ini namanya berbisik dengan Allah. Kenikmatan diberikan misalnya kepada kita. Kita syukuri, ya Allah telah Engkau berikan kenikmatanku.
kenikmatan ini kepadaku, aku dengan apa bisa mensyukurinya? Ya Allah, ampunilah aku karena aku belum mampu ternyata untuk mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ini namanya munajat. Munajat. Makanya dalam konsep berdoa itu tidak ada aturannya. Harus maksur min Rasulillah, tidak. Berdoalah dengan bahasamu. Orang Jawa tidak bisa Arab, apakah boleh Pak berdoa tidak dengan bahasa Arab? Siapa yang melarang? Kok pertanyaanmu boleh? Tentu boleh, kenapa tidak? Karena berdoa itu adalah seperti orang yang berbisik dengan kekasihnya, berdialog dengan kekasihnya, itu namanya munajat. Hingga kalau oleh orang itu diceritakan, dicurhatkan kepada orang lain, maka Allah akan tersinggung dan murka. Ya sama, kita pun begitu. Kita punya urusan dengan orang si A, kemudian kita tidak kita melakukan sesuatu di mana si A itu tidak terima dengan perlakuan kita. Kita tidak beritahu. Mestinya kan kita ngomong, Mas, sama saya tidak suka kalau saman begini. Dia tidak ngomong kepada kita, tapi ngomong kepada orang lain. Pada orang lain, Mas, lah kok tetangga sampean itu begini. Kita tidak diberitahu, orang lain yang diberitahu lewat, kemudian kita mendengar, itu tentu akan tersinggung. Itu adalah tentang Tentang mempersoalkan keputusan Allah. Ala ru'usil malai hadza utawi iki takhwif iku liman sakhata. Kedue wong sakhata sakhita kang bendu sapa man marotan ing dalem ambalan pisan. Fa kaifa mengko halih kaya apa mimman maring wong huwa kang utawi man iku fisuhti ing dalem bendu Allahi ing atase Allah jami'a umrihi ing dalem sekabehane umure man. Wa hadza utawi ki takhwif iku liman kedue wong saka kang wadul sapa man ilahi maring Allah. Fa kaifa mongko halih kaya apa mimman maring wong saka kang wadul sapa man ila ghairihi maring liyane Allah. Wa na'udzubillah min syarri anfusina wa sayyiati a'malina nas'aluhu ayyafu anna wa yaghfiru lana su'a adzabina wa yuslihana bi husni nadharihi annahu arhamur rahimin. Ancaman seperti ini diberikan kepada orang-orang yang mengadu kepada Allah dengan batinnya, bukan dengan lesannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengadu kepada selain Allah, bahkan dengan lesannya? Kami mohon perlindungan dari keburukan kepada Allah, dari keburukan jiwa-jiwa kami, keburukan amal perbuatan kita. Kita juga harus memohon agar Allah mengampuni dosa kita dan memaafkan ketidaksopanan kita, serta memperbaiki semua dengan pengawasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang menjadi kebiasaan kita itu begini, dicurhat, wadul, macam-macam, tidak pernah berdialog dengan Allah. Ini tentu menjadi koreksi atas diri kita. Jika selama ini kita mengatakan permasalahan yang kita alami terhadap orang lain atas perbuatan Allah, maka kembalilah kita seharusnya belajar mendialogkan,
mengkomunikasikannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.